Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Nurul Laili dengan NIM akhir 059 dari kelas 5B Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang diri dan aktualisasi diri. Apakah kalian tahu apa itu diri? Diri adalah kesadaran seseorang terhadap siapa dirinya. Lalu bagaimana ia memandang, merasakan, dan menilai dirinya sendiri dalam konteks sosial. Menurut Rogers, diri terbentuk dari pengalaman pribadi dan interaksi dengan lingkungan sosial. Menurut Rogers, terdapat 3 komponen utama dalam konsep diri. Yang pertama adalah self-image atau pengetahuan diri, yang merupakan gambaran seseorang tentang dirinya saat ini, meliputi sifat, peran, dan kemampuan yang ia sadari. Contohnya adalah, saya melihat diri saya sebagai orang yang penyabar, mudah bergaul, namun terkadang saya khawatir terhadap pendapat orang lain. Hal ini menunjukkan gambaran pada diri saya tahu sifat positif saya yang saya miliki, yaitu sabar dan mudah bergaul. Selain itu, saya juga mengenali kelemahan yang masih ada dalam diri saya, yaitu khawatir terhadap penilaian orang lain. Yang kedua ada self-esteem atau penilaian diri, yaitu nilai atau penghargaan yang diberikan seseorang terhadap dirinya sendiri. Hal ini mencerminkan seberapa besar rasa percaya diri dan penghargaan terhadap diri sendiri. Contohnya adalah saya merasa bangga dengan diri saya karena mampu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, meski sempat merasa lelah dan stres. Dan yang ketiga ada ideal self, yaitu diri yang ideal, merupakan gambaran tentang diri yang diharapkan di masa depan, berisi cita-cita, tujuan, dan harapan tentang diri. Contohnya adalah, saya ingin menjadi pribadi yang lebih percaya diri, mampu berbicara di depan banyak orang, dan tidak ragu dalam mengambil keputusan. Lalu bagaimana kaitannya diri dengan komunitas? Dalam komunitas, diri nggak cuma dilihat sebagai individu yang berdiri sendiri, tapi sebagai bagian dari sistem sosial yang saling mempengaruhi. Dalam komunitas, identitas diri itu terbentuk dari nilai, norma, dan relasi dalam komunitas tempat individu tersebut tinggal. Kalian pasti udah nggak asing dong dengan piramida kebutuhan Maslow. Ya, di sini saya akan menjelaskan piramida kebutuhan Maslow yang paling tertinggi, yaitu self-actualization. Self-actualization atau aktualisasi diri adalah proses seseorang untuk mewujudkan potensi terbaiknya. Menurut Maslow, aktualisasi diri ini merupakan puncak dari kebutuhan manusia setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi. Lalu, gimana sih ciri-ciri orang yang telah mencapai aktualisasi diri? Seseorang yang telah mencapai aktualisasi diri akan dapat menerima dirinya sendiri apa adanya, termasuk kekurangan dan kelebihan. Lalu, orang yang sudah mencapai aktualisasi diri juga akan mandiri. Dia tidak akan terlalu bergantung pada validasi orang lain atau pendapat orang lain. Orang yang telah mencapai aktualisasi diri juga lebih mengalir hidupnya dan nggak terlalu kaku. Lalu dia juga kreatif, mampu menemukan cara baru buat ngadapin masalah atau berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Orang yang telah mencapai aktualisasi diri juga bisa menghargai orang lain. Ia memiliki rasa belas kasihan dan kepedulian terhadap sesama. Lalu apa sih hubungan antara aktualisasi diri dengan komunitas? Komunitas dapat menjadi ruang aktualisasi. Dalam hal ini, komunitas menyediakan dukungan sosial, yaitu rasa memiliki atau sense of belonging dan kesempatan berpartisipasi yang penting bagi proses aktualisasi diri.
Melalui keterlibatan dalam komunitas, individu dapat belajar untuk mengenali potensi di dalam dirinya. Individu juga dapat mengembangkan empati serta berkontribusi bagi kesejahteraan bersama. Lalu, gimana sih hubungan aktualisasi diri dengan komunitas dalam hal timbal balik? Nah, pada aspek psikologis, pengaruh komunitas terhadap individu dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kesejahteraan. Sedangkan dalam aspek sosial, pengaruh komunitas terhadap individu dapat memperluas relasi dan jejaring sosial. Dalam aspek eksistensial, pengaruh komunitas terhadap individu dapat memberi makna dan arah hidup. Nah, dalam aspek psikologis, pengaruh individu terhadap komunitas dapat menciptakan iklim yang positif dan saling ngedukung. Dalam aspek sosial, pengaruh individu terhadap komunitas bisa memperkuat solidaritas dan partisipasi. Selanjutnya, pada aspek eksistensial, pengaruh individu terhadap komunitas dapat menggerakkan perubahan sosial yang lebih baik. Lalu yang selanjutnya ada hubungan antara aktualisasi diri dan komunitas, yaitu aktualisasi diri yang kolektif. Aktualisasi diri di sini nggak cuma bersifat individu, tapi juga bersifat kolektif, di mana anggota komunitas bersama-sama berproses buat ngecapai potensi terbaik untuk kesejahteraan mereka bersama. Contohnya di sini ada komunitas sosial yang ngebantu kelompok rentan. Ada juga relawan lingkungan, komunitas belajar, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya, gimana sih cara nerapin aktualisasi diri ini dalam kehidupan komunitas? Nah, aktualisasi diri itu dapat diterapin di komunitas relawan. Jadi, anggota di komunitas ini dapat saling mengembangkan empati, tanggung jawab, dan rasa bermakna. Selanjutnya, aktualisasi diri dapat diterapin di komunitas edukasi. Anggota dalam komunitas edukasi bisa saling memotivasi untuk belajar dan berkembang bareng-bareng. Selanjutnya, aktualisasi diri juga dapat diterapin di komunitas kesehatan mental. Anggota dalam komunitas tersebut bisa saling belajar untuk menerima dirinya sendiri dan mendukung satu sama lain dalam proses pemulihan. Kesimpulannya, diri dan aktualisasi diri itu nggak bisa dilepasin dari konteks sosial maupun komunitas. Komunitas dapat jadi sarana dalam proses individu untuk mengenali dirinya, mengembangkan serta mewujudkan potensi dalam dirinya. Aktualisasi diri dalam psikologi komunitas bersifat interdependen, nggak cuma sendirian, tapi juga berkembang bareng-bareng. Sekian penjelasan materi tentang diri dan aktualisasi diri dari saya. Terima kasih.